Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok e-government yaitu akan mempresentasikan tugas UAS yaitu tentang implementasi sistem informasi pengaduan di Sdukcapil Kabupaten Lamongan. Nah, sebelum kita mempresentasikan website sistem informasi pengaduan tersebut, perkenalkan kami yaitu saya sendiri Alivia Warda NIM 127 dan ada teman saya. Saya Farhatus Saidah, NIM 49. Saya Falihatul Mahbubah, NIM 03. Nah, untuk selanjutnya yaitu teman saya yang akan mempresentasikan website dari Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat di Sdukcapil Kabupaten Lamongan. Sistem informasi pengaduan di Sdukcapil Kabupaten Lamongan. Sistem informasi ini digunakan untuk melapor ataupun mengadu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan. Seperti saat membuat EKTP baru, membuat KK, untuk surat keterangan kematian, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan juga user. Di mana user ini yang dimaksud adalah masyarakat di Kabupaten Lamongan ingin melaporkan tentang hal yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan yang kedua admin. Admin di sini bertugas untuk memanage data laporan seperti menanggapi laporan, menghapus laporan, dan juga melihat dari laporan itu sendiri, termasuk mencetak laporan hasil pengaduan. Pada admin ini terdiri dari 4 bidang tugas. Yang pertama ada admin yang bertugas melayani pendaftaran penduduk, admin yang bertugas melayani pencatatan sipil, admin yang bertugas pada administrasi kependudukan, dan admin yang bertugas melayani data dan inovasi pelayanan. Di sini pada halaman user ini akan dijelaskan oleh teman saya, Fariha, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk di sini misalkan kita sebagai user, kita bisa melihat tampilan awalnya seperti ini. Untuk sistem pelaporannya, sebelumnya kita bisa lihat ke tata bagaimana cara kita melapor pengaduan tersebut. Kita klik di tata cara. Nah, di sini kita buka browsernya, terus pilih menu lapor, lalu isi form pengaduan atau kolom yang wajib terisi, lalu klik kirim pengaduan, lalu catat atau simpan nomor pengaduan agar kita bisa melihat pengaduan kita sudah terbalas atau belum. Untuk langkah-langkahnya yaitu klik menu lapor untuk merekam pengaduan baru, yang kedua isi form tambah pengaduan sesuai informasi yang Anda ketahui, yang ketiga perhatikan beberapa hal di bawah ini, yaitu semua kotak yang ada wajib diisi, pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 4W 1H. Yang keempat, setelah selesai mengisi, silahkan klik tombol kirim pengaduan untuk melanjutkan proses pelaporan Anda. Yang kelima, catat dan simpan dengan baik nomor pengaduan yang Anda peroleh saat membuat pengaduan untuk mengetahui status atau tindak lanjut pengaduan yang Anda sampaikan. Yang keenam, untuk bantuan mengenai cara melaporkan pengaduan, bisa dilihat di menu bantuan yang ada tulisan biru, itu bisa diklik, yang telah tersedia di aplikasi. Yang ketujuh, di Sdukcapil Lamongan akan menghubungi kita melalui saluran yang telah kita cantumkan dalam form pengaduan apabila pengaduan yang kita sampaikan belum memenuhi karena untuk ditindaklanjuti. Nah, untuk cara melapornya kita bisa implementasikan langsung, klik pada menu lapor,
Lalu kita isikan data kita. Nama kita, lalu email, lalu nomor telepon, dan juga alamat. Untuk tujuan pengaduan, kita bisa memilih ada 4 opsi. Misal, Kak, silahkan diklik dulu. Sudah dipilih. Lalu kita isi pengaduan kita. Misal, kan tujuan pengaduannya kan tentang pelayanan pendaftaran penduduk. Nah, ini kita isi pengaduan kita mengenai itu. Misal ya, untuk pelayanan pendaftaran penduduk, misal, seperti pembuatan kartu keluarga atau KTP. Bagaimana caranya agar kita tidak bolak-balik untuk ke kantor Capil saat pembuatan KTP maupun KK. Nah, lalu kita isikan captcha yang ada di atas yang berwarna putih. Nah, sebelumnya kita catat dulu nomor pengaduan kita yaitu 117. Kita ingat-ingat dulu, nanti kita bisa lihat pengaduan apakah sudah dapat balasan dari admin. Lalu kita kirim pengaduan. Nah, untuk menu selanjutnya kita bisa lihat pengaduan. Nah, di situ kita bisa lihat pengaduan yang sudah kita buat, yang sudah kita laporkan, itu sudah dibalas oleh Capil atau belum. Nah, misal kita isikan tadi ya, 117 dulu. Lalu klik lihat pengaduan. Nah, di sini belum ada tindak lanjut laporan tersebut karena admin belum mengisikan komentarnya pada laporan ini. Nah, misal untuk laporan yang sudah dibuat atau yang sudah terbalas oleh admin, misal nomor pengaduan 106 atau 105, silahkan Kak. Kita lihat, klik lihat pengaduan. Nah, di sini sudah terbalas oleh admin. Nah, di sini pertanyaannya yaitu nama saya di KK dan KTP berbeda dengan akta kelahiran. Bagaimana merubah nama di akta kelahiran agar sesuai dengan KK dan KTP? Terima kasih. Nah, di sini admin sudah membahasnya dengan alasan saudara bisa merubah dengan persyaratan yaitu penetapan pengadilan. Terima kasih. Nah, untuk menu selanjutnya kita bisa melihat profil dinas Disduk Capil Lamongan. Nah, di situ kita bisa lihat profil dinas
yaitu seperti visi misi, terus tujuan, ya. Nah, di sini ada latar belakang atau profil dari Capil Lamongan. Nah, Dinas Kabupaten dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati atau Perbuk Lamongan Nomor 26 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Dan di sini ada kedudukan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab oleh bupati melalui sekretaris daerah. Nah, di sini kita juga bisa melihat tugas pokok dan fungsi serta tujuan sasaran. Nah, selanjutnya kita bisa lihat apa aja sih visi dan misi yang ada di Disduk Capil Lamongan ini. Yaitu visinya terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan prima. Misinya meningkatkan sosialisasi pelayanan program tata tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk maklumat pelayanannya, kita bisa klik di menu maklumat pelayanan. Nah, untuk melihat struktur organisasi, kita juga bisa klik di menu tersebut, di menu klik struktur organisasi. Nah, di website ini kita juga bisa melihat di mana sih tempat dan apa cara kita untuk bisa menghubungi pihak yang ada di Capil tersebut itu ada di keterangan bawah, atau kita bisa lihat di kontak, di menu kontak. Dan di situ kita juga bisa lihat peta atau denah, maaf. Ya, di situ kita bisa lihat di mana sih tempatnya. Nah, untuk kantor Disduk Capil sendiri, Disduk Capil Lamongan ada di Jalan Veteran nomor 51 Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Untuk kontak info bisa kita lihat di bagian bawah. Nah, di situ juga ada email dari Disduk Capil Lamongan sendiri. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Livia. Silahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu di menu mohon diklik di menu faknya. Nah, di menu faknya tahu frequently asked question, beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk website e-government sistem informasi pengaduan masyarakat di Dukcapil Kabupaten Lamongan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah aplikasi pengaduan masyarakat di Dukcapil Kabupaten Lamongan ini? Lalu selanjutnya ada, apakah nomor pengaduan apa yang harus dilakukan terhadap pengaduan ini? Nah, untuk selanjutnya, apakah bentuk respon yang diberikan pelapor atas pengaduan yang ingin disampaikan? Nah, untuk selanjutnya lagi, berapa lama respon atas pengaduan yang disampaikan diberikan kepada pelapor? Nah, dan juga apakah pengaduan yang saya berikan akan selalu mendapatkan respon oleh admin dari websitenya, website e-government sistem informasi pengaduan. Lalu yang terakhir, apakah
kerahasiaan identitas saya sebagai pengadu pelapor bisa terjaga. Nah, ini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan umum tentang apa para pelapor yang ingin melaporkan melalui situs website. Atau pertanyaan umumnya seperti pada lamar. Nah, untuk selanjutnya yaitu di menu bantuan. Nah, di menu bantuan ini ada beberapa bantuan yang ingin diberikan. Yang pertama yaitu dan bisa datang langsung. Online bisa melalui pribadi dan mata pengaduan Anda di sini di bagian yang bisa diklik di tombol biru itu. Nah, selanjutnya setelah memasukkan semua data yang diperlukan, Anda bisa mendapatkan nomor pengaduan. Mohon dicatat untuk nomor pengaduan ini untuk mengetahui status pengaduan Anda. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengetahui status pengaduan, masukkan nomor pengaduan Anda pada menu lihat pengaduan. Nah, untuk yang terakhir yaitu bila ada data atau dokumen pelengkap yang ingin disampaikan langsung, bisa dapat menghubungi bagian pengaduan masyarakat. Nah, untuk yang kedua yaitu melalui surat, bisa mengirimkan surat pengaduan Anda ke alamat itu, terus habis itu yang kedua untuk mendapatkan nomor pengaduan, silakan menghubungi pihak bagian pengaduan masyarakat di kabupaten. Nah, untuk yang terakhir untuk mengetahui status pengaduan, masukkan nomor pengaduan Anda pada menu. Nah, untuk yang terakhir yaitu bisa langsung ke kantornya. Nah, silakan orang yang ingin langsung ke kantornya bisa mengunjungi atau ke alamat di Jalan Veteran nomor 51, Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, untuk setelah data yang Anda masukkan, nah Anda juga memberikan pengaduan dan bisa mencatat nomor pengaduan ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk mengetahui status pengaduan, masukkan nomor pengaduan ke lihat pengaduan. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan saya. Di sini admin terbagi menjadi 4 bidang tugas, yang mana saya akan login sebagai admin yang melayani pendaftaran penduduk. Di sini adalah admin yang bertugas untuk melayani pendaftaran penduduk. Di sini terdapat informasi yaitu 9 laporan yang masuk dan ada 8 laporan yang sudah ditanggapi. Di sini terdapat menu notifikasi yaitu jika terdapat laporan baru maka akan muncul notifikasi di sini. Ini ada satu laporan baru dari Alivia. Di sini terdapat berbagai laporan dari masyarakat atau warga Lamongan. Selanjutnya, klik menu kelola. Menampilkan detail dari isi laporan, siapa yang melaporkan, dan laporan tersebut untuk apa. Kita akan klik detail. Dan itu ke pelayanan pendaftaran penduduk, alamat dari sekarang, isi laporan sebagai berikut, dan tanggalnya. Pada kelola ini, admin juga dapat menghapus laporan dari warga yang telah melaporkan, dan admin juga balas laporan dari warga tersebut. Sekarang kita coba klik balas, yaitu bagaimana caranya agar tidak perlu pergi ke kantor di Dukcapil saat kita klik balas.
sini otomatis status dari laporan tersebut akan berubah menjadi ditanggapi, yang mana sebelumnya status dari laporan tersebut adalah menunggu, artinya menunggu untuk ditanggapi oleh admin. Selanjutnya saya akan masuk ke halaman user. Di sini ada laporan dari Alivia. Saya akan melihat nomor pengaduan yaitu 117. Ini admin telah menanggapi laporan dari Alivia. Seperti ini. Saya akan mencoba untuk menghapus laporan dari Alivia. Hapus pengaduan. Lalu kita kembali lagi ke halaman user. Kita refresh. Dari Alivia sudah tidak ada. Admin ini bertugas untuk memanipulasi atau mengelola laporan dari warga atau masyarakat Lamongan. Namun admin di sini tidak dapat mengedit atau merubah isi dari laporan tersebut. Jadi admin hanya dapat melihat detail laporan, menanggapi atau membalas laporan, dan juga menghapus laporan tersebut. Halaman admin ini juga dapat mengekspor atau mencetak laporan dari warga. Di sini laporan juga bisa dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Jadi jika admin ingin mencetak laporan, maka klik print, maka akan mendapatkan laporan hard copy. Selanjutnya jika admin tidak ingin mencetak laporan atau mencetak laporan tersebut, admin juga dapat mendownloadnya dalam bentuk PDF maupun Excel. Ini adalah contoh hasil laporan dalam bentuk PDF. Di sini terdapat ada nama, email dari si pelapor, laporan tersebut, dan juga isi laporan, serta tanggal yang otomatis dari sistemnya, yaitu admin melaporkan sekarang pada jam sekarang, maka otomatis terisi. Dan juga status dari laporan tersebut sudah ditanggapi oleh admin. Selanjutnya di sini ada cetak laporan dalam bentuk Excel. Ada nama sama seperti yang PDF, email, nomor telepon, alamat, tujuan dari laporan tersebut ditujukan untuk siapa, isi laporan, tanggal, dan status. Sama dengan yang format PDF, cuma dari segi tampilan mungkin lebih baik letak dalam bentuk PDF. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang website Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat di Dukcapil Kabupaten Lamongan. Nah, sebelumnya dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun dari sistem kami, mohon maaf sebelumnya. Dari kelompok kami, saya juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.